的声音，对吧？嗯，好的。大家都用餐了吗？很高兴在今天的课堂上与大家见面。首先呢，要非常感谢大家的祝福ya. Terima kasih atas ucapannya semua. Mungkin saya nggak bisa bacakan satu-satu ya. 感谢大家的祝福，也祝大家身体健康，每天快乐，好吗？Jadi saya juga doain teman-teman sehat selalu dan senang setiap hari ya, bahagia setiap hari. 好，大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada makan di sore hari ini? Oke ya, sambil teman-teman boleh respon di chat, sambil saya juga pengen ucapkan terima kasih buat donatur kita ya pada bulan Juni ini, yaitu Ibu Wiriani. Ibu Iriani，非常感谢您的赞助因为有您，所以我们能继续学习ya. Jadi karena atas donaturnya Ibu Wiriani, makanya kita semua bisa terus belajar ya. 所以我代表班长 New Normal 的所有老师和同学们，向您表示最高最高的谢意gitu ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bu atas support-nya dan juga kebaikannya sehingga kami semua bisa terus belajar. Dan satu hal lagi teman-teman, ternyata donatur kita berulang tahun di bulan Juni juga teman-teman ya. Jadi teman-teman mari kita semua doakan yang terbaik untuk Ibu Wiriani. Semoga beliau sehat selalu dan berbahagia ya. Ibu Wiriani, 我祝您生日快乐，身体健康，然后家庭幸福美满ya. Jadi saya doakan Ibu semoga sehat selalu, bahagia dan juga happy selalu ya. Oke, 好，同学们，非常感谢大家呀atas ucapannya semua dan juga doanya. Semoga kita semua selalu sehat, selalu bisa ketemu lewat kelas ini dan semua kita bisa terus belajar ya. Oke, 好，kita langsung masuk ke bahan pelajaran ya. Teman-teman, kita terakhir sampai di mana ya? Teman-teman masih ingat? 还记得吗？ini nanti ucapan yang masuk, nanti saya minta panjang ya, biar selesai kelas saya bisa baca satu-satu ya. Tapi mungkin saya nggak bacakan di kelas, supaya waktunya kita bisa buat belajar. Haumah? Oke ya. Jadi ucapannya saya bisa lihat ya banyak banget. Nanti saya baca satu-satu ya dari chatnya teman-teman. Baik, halaman 34 ya Pak Johannes ya. 好。我们看一下34页 halaman 34 ya, terakhir sampai mana? Saya buka dulu.34看一下啊。OK，是两和二的用法，对吧？penggunaan 二 sama 两，对吗？祝福的那个语言还是一直进来啊。ucapan selamat masih terus masuk。我非常感谢大家，然后也非常感动ya. Apa namanya? Terima kasih dan juga terharu ya ucapan dari teman-teman semua gitu ya. Oke, baik. Kita lihat dulu ya penggunaan sama liang. Terakhir sampai di mana ya teman-teman ya? Sepertinya sampai di nomor handphone, tuh mah. Saya ingat yang saya terangin tentang I sama Yao. Itu mah, benar nggak teman-teman? Oke, 同学们等一下啊，bentar ya.
好，对吗？到了那个电话号码，benar sampai di nomor handphone atau sudah maju? Oh, sudah sampai nomor kamar. Baik. 谢谢大家的祝福 ya. Terima kasih sekali lagi buat ucapannya. 我非常感动, saya sangat terharu ya. Dan yang pasti perkembangan teman-teman itu hadiah terbesar buat saya. Dan yang saya bilang bahwa teman-teman memang sudah maju ya. Dari kita latihan baca, dari nada, 我真的非常欣慰，欣慰 itu merasa sangat bersyukur, merasa sangat bahagia gitu ya atas perkembangan teman-teman yang luar biasa walaupun kita ketemunya via online doang ya. Oke, baik. Terakhir sampai di nomor kamar ya. Jadi ya mungkin sedikit saya ulang. Kalau teman-teman baca angka tunggal gitu ya, angka tunggal misalnya nomor handphone atau dia nomor-nomor kode kayak dulu apa namanya pulsa handphone tuh pakai angka-angka ya, sekarang udah nggak usah ya. Nah, itu pokoknya ada angka-angka yang dibaca tunggal itu khusus untuk satu itu dibaca yao, bacanya yao. Terus saya ingat apa namanya minggu lalu ada yang tanya, yao itu tulisan huruf Mandarinnya gimana loh? Dia memang nggak ada ya, memang nggak ada. Tapi saya bantu search, saya bantu cari gitu ya. Ada nggak sih yang maksudnya misalnya dia ketik, tapi dia perlu ketik yao gitu ya. Nah dia pakai satu huruf yang kayak gini gitu ya untuk melambangkan yao. Ini bacanya yao ya. Jadi ini cuman karena dia nggak punya huruf Mandarin bunyi yao, dia pakai huruf ini gitu ya teman-teman. Tapi biasanya si satu, sebentar ya saya tulis di sini ya. Angka satu dibaca tunggal itu kenapa dibaca yao teman-teman. Terakhir pertemuan saya sudah jelasin ya bahwa negara China itu dia luas banget ya. Bahasa Mandarin itu bahasa nasionalnya dia. Nah, mereka itu punya berbagai daerah itu bahasa daerah. Mungkin teman-teman ada punya family di China di mana mereka itu punya bahasa daerah dan mereka juga belajar bahasa Mandarin. Bener nggak? Nah, karena saking banyaknya suku gitu ya, jadi mereka itu nggak bisa pastikan bahwa orang ngomong pronunciation-nya pas gitu ya, tepat. Jadi untuk menghindari salah paham terutama angka, itu harusnya kan satu dibaca I, ya nggak? I, kalau kayak gini jelas oke. Tapi kadang-kadang suka ketukar-tukar sama ci, 7. Ya nggak? Kadang-kadang orang tuh nggak bisa keluar anginnya yang seperti yang kita latihan pronunciation, sehingga jadi salah paham. Nah itulah kenapa angka tunggal satu untuk kayak nomor handphone dan angka-angka itu dibaca iau, ini bunyinya. Dan minggu lalu saya ingat ada yang tanya, Lao Shi, Yao itu sebenarnya ada nggak huruf Mandarinnya? Sebenarnya ada ya, nggak ada. Terus saya ingat aja search. Karena kan sebenarnya oke banget ya zaman sekarang kita boleh search orang China itu kalau karakter Yao dalam arti satu itu mereka ketik pakai apa? Mereka ketik pakai huruf ini ya teman-teman. Ini ada huruf Mandarin, tapi ya itu jarang dipakai dan dia dipakai untuk melambangkan si satu itu maksudnya ya. Nah tapi kalau misalnya rata-rata ini untuk omongan, ditulis tetap tulisnya satu I yang biasa, satu garis. Kalau huruf Mandarinnya. Sampai di sini, apakah cukup jelas? Jadi kalau misalnya nomor handphone, 0812876207. Kalau ling sudah tahu ya, 0. Untuk angka tunggal, apakah cukup jelas? Saya mau lanjut ke nomor kamar. Begitu juga nomor kamar 102, kita bacanya Yao Ling ya tetap 2 kalau tunggal gitu ya dibaca gitu ya. Oke, nah untuk berikutnya 202 saya akan minta tolong volunteer ya. Kita sambil latihan. Teman-teman yang mau jadi volunteer boleh tunjuk tangan, 可以举手. Saya akan minta tolong kita sambil latihan sambil baca ya. Baik, 我们看一下 ya. Oke, Ibu Sylvie. Oke, Ibu Sylvie 你好。老师你好，Oke, Bu Sylvie boleh bantu saya baca 202 bahasa Mandarinnya? 202
202. Oke, 很好. Kalau gitu, Bu, tambah satu lagi ya. Dua tahun itu juga dibaca satu-satu. Jadi kalau tahun 2023 bacanya gimana, Bu? 2023 Ya, 2023 tahun, 年 nien, nada dua. Boleh 年 sesuai nada. Sekali lagi, Bu, 2023, tahun 2000. 2023年，年，对，2023年，很好，谢谢Bu Sylvie, sudah 谢谢老 bagus. 师。客气，再见. Baik, saya mute kembali, kemudian kita lanjut berikutnya. Jadi, tahun kalau di bahasa Indonesia, betul, kita baca 2023. Tapi kalau tahun di bahasa Mandarin itu dibacanya satu-satu. Makanya tadi pas Ibu Sylvie baca 2002, kan kalau biasa 2023, 2023, oh saya kepikir, oh iya ya kasih latihan, kalau tahun gimana Bu? Tinggal tambahin 3, terus baca belakangnya nien, tahun ya. Oke, kita lanjut. Ada triple 2 di soal kita ya. Baik, ada Pak Andreas. Pak Andreas, Nin hao. 老师， Nin hao, Pak. Silakan 你 Pak. 好，老师。 Oke, 222. Gimana bacanya?哦，二， Ya, oke, baik ya. Tuh, misalnya contoh, kamu di kamar berapa? 你在几号房间? 我在222. Atau kalau misalnya Bapak mau pun boleh misalnya 3 buah 2 gitu ya, angka 3 ke 2 ya ya, kayak gitu ya. Tapi kalau enggak ya udah 222.谢谢 Pak Andreas, sudah bagus ya. Nadanya juga sudah benar, nada 4. 谢谢您 Pak. Ya. 不客气，谢 Oke, 谢老师，不客气谢谢。呀，不客气，再见. Kita lanjut. Oke, bilangan urutan ya, itu di kotak terakhir. Teman-teman bisa lihat bilangan urutan, silakan hati-hati ya. 2, 12, sama 22. Oke, bilangan urutan ya. Saya coba minta satu orang. Oke, Ibu Meiska, ni hao. Saya sudah unmute, apakah bisa Bu? Coba sekali lagi ya. Min hao Bu. Oke. Sinyal kali ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Oh ya. Oke. Oke. Ibu boleh tolong baca 2, terus 12, dan 22. 22，22，对，22 dan 22. 谢谢 Ibu Meiska. 谢谢老师。 Bu Kaci, Cece. Udah bagus sekali ya. Jadi benar, kalau bilangan tadi saya sengaja menekankan ya, ternyata teman-teman masih ingat. Jadi 2, Ibu mungkin boleh bantu saya mute. Sepertinya saya agak error, nggak bisa mute kembali. Ya, baik. Sini Ibu. Nah, jadi 2 ya tunggal baca gitu ya. Terus begitu 12, jangan goyang ya teman-teman. 12 apa ya? Dibaca satu-satu nggak? Enggak, 12. Jadi 12 tetap urutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12 ya, 12. Terus kalau 22 ya udah seperti biasa, urutan, bilangan urutan. Makanya dikasih judul bilangan urutan. Berarti 22, 22 gitu ya. Sampai di sini cukup jelas. Makanya kan saya bagi per kategori. Oh, nomor kamar, bilangan urutan. Ya, jadi bilangan urutan belasan tetap belasan, puluhan tetap puluhan gitu ya. Jadi dia tidak dibaca satu-satu. Oke ya. Jadi ini cukup jelas. Ya, benar ini udah kupas sampai benar-benar detail bagaimana penggunaan Oke, tadi ada pertanyaan ya. Ibu Leni, Laoshi kalau baca tahun atau tanggal juga dibaca yao kah? Enggak, Bu, enggak. Oke. Kalau untuk tahun itu tetap baca i. Yang dibaca yao itu hanya untuk kode atau nomor handphone atau nomor kamar itu. Tapi kalau tahun, kenapa tahun tidak dibaca yao? Saya tidak pernah dengar ya. Jadi kalau tahun itu soalnya gini, misalnya tahun 1993
Dan belakangnya karena ada nian, orang tahu konteksnya gitu ya. Jadi apa namanya? 1993 gitu ya. Jadi enggak, tetap dibaca khusus hanya kode atau angka-angka tunggal, khusus hanya untuk nomor handphone atau nomor telepon, dan khusus untuk nomor kamar. Itu dibaca yao kayak gitu ya. Kalau untuk tahun tetap dibaca 1993 1998 dan yang lainnya. Ya, semoga cukup jelas. Dari Yunita, 老师 kalau nomor kamar 12 tetap dibaca I per satu. Oh, dibaca satu per satu, dibaca ini ada yang bisa 12, ada yang bisa satu-satu. Tapi kalau menurut saya nomor kamar mendingan baca satu-satu. Ya, kalau dia urutan baru baca 12. Misalnya room ke-12, kamar ke-12 boleh 12. Tapi kalau nomor kamar mendingan baca 1, 2 gitu ya. Satu-satu gitu ya. Jadi 1 terus 2. Yao er. Cuma room kamar biasanya sih 3 digit ya. Ya, jadi kayak gitu ya untuk membedakan. Tapi kalau misalnya apa namanya, urutan silakan baca 12 ya, atau ruangan ke-12. Nah, itu 12. Ya,明白了 oh. Oke, baik. Kita lanjut penggunaan yang kedua. Nah, ini nomor 2. Ketika 2 berarti jumlah dan digabung dengan kata bilangan sebuah benda, maka dibaca liang. Jadi mungkin di sesi-sesi sebelumnya kita bahas bahwa pokoknya liang itu adalah total atau jumlah. Mungkin saya sudah ulang berapa kali ya teman-teman, mungkin bosan. Ya, lalu saya tahu gitu ya. Ya betul. Jadi kalau dia jumlah, kalau dia total, itu bisa liang gitu ya. Selain konteksnya apa teman-teman? Konteksnya apa? Kalau kemarin kita belajar waktu ya. Waktu itu kalau misalnya jam 2 bacanya jam 2. Ya, 2点. Jadi konteks jam bacanya liang gitu ya. Nah, kalau misalnya selain itu berarti dia adalah jumlah. Misalnya benda jumlahnya 2. Nah, terus salah satu yang bikin kita lebih yakin lagi adalah dia ada kata bilangan. Kata bilangan yang sering kita pakai, oh ada ke itu kan umum banget, sama ada hal yang lain-lain yang saya kasih contoh di dalam materi ini. Jadi intinya, oh ya ada kata bilangan, pasti ada bendanya gitu ya, karena kata bilangan benda sebenarnya. Oke, kita langsung lihat ke bahannya. Boleh minta tolong baca Ibu Susanti. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, ni hao Ibu. Ibu Susanti boleh bantu saya baca yang 1, 2, 3 ya, dari 2 buah buku, 2 buah celana, dan 2 orang. Bahasa Mandarinnya. 2本书。 Ya, jadi ini karena dia 3 ya, liang sama pennya 3, jadi Ibu bacanya liang pen, shu, liangnya jadi nada 2 gitu ya. Oke, silakan Bu sekali lagi, liang pen shu. 2本书。 Yes, 很好 ya, 2 buah buku. Lanjut Bu di bawah. 2条裤子。 Oke, liangnya sudah benar, tidak berubah nada, jadi nada 3 turun, tapi tiao itu dia pakai h Bu. Tiao kuzi, k juga pakai h ya, k bacanya kh. Oke, boleh sekali lagi 2 buah celana. 2条裤子。 Yes, tiao-nya sudah benar. Liang kuzi, 对，2条裤子. Jadi celana itu kata bilangannya tiao, kalau tadi buku kata bilangan pen. Satu lagi Bu, terakhir 2 orang. 2个人。 Oh, G tidak pakai H. Jadi 2个人。 saya 2 mendengar ada 个人。 yes bersih Bu. Jadi 2个人, 2个人. Boleh sekali lagi 2 orang? 2个人。 Ya masih ada H Bu.
bersih. 两个人， Iya, 两个 2个 人， 人，对，人 ada 2 ya. 谢谢Bu Susanti sudah berusaha, 谢谢您的努力。谢谢老师。 Bu, sudah bagus ya, 再见。Jadi nggak apa-apa ya Bu, saya koreksi supaya lebih, oh iya ya, kalau K bacanya KH, kalau G bacanya K. Kedengaran kalau misalnya ada H gitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya bantu masukin ke pola, nanti lama-lama jadi, oh ya tahu ya, tapi kayak kelihatannya Ibu Susanti sudah mulai tahu, oh iya ini bersih, cuma memang prakteknya ya, nggak apa-apa Bu, terus berusaha ya. Oke, 2本书, 2 buah buku, jadi buku itu kata satuannya pen. Nah, mungkin saya pernah bahas bahwa jangan sampai ini jadi teman-teman pusing, artinya aduh mesti hafalin lagi kata bilangannya, tiap benda beda-beda. Nah, kalau misalnya nanti lupa ya di dalam praktek, ya sudah ya, lupa kita pakai jurus pamungkas yaitu ke gitu ya, walaupun aneh ya, 2个书, mungkin orangnya juga agak loading sebentar, tapi maksud saya minimal ngomong gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa hafal lebih bagus lagi ya. Jadi shu itu pakai pen, 2本书, 2条裤子, 条itu kata satuan untuk celana ya. 条 itu sebenarnya sesuatu benda yang panjang. Nah, celana itu panjang ya. Oke, 2条裤子, 2个人, kalau ke ini umum banget, yang tadi saya bilang jurus pamungkas, boleh orang, boleh benda ya. 2个人, 再来还有3个, saya minta tolong dibaca, masih ada 3 lagi. Baik, ada Ibu Lili. Ibu Lili, 你好. 你好，老师。 Oke, 你好Ibu. Ibu silakan bantu saya baca 2 ekor sapi. 两头牛。 Oh, 牛, nah ada 2. 哦，两头牛。 Ya, 牛. 再来, lanjut berikutnya. 两只猫。 Mau, nah ada 1. 两只猫。 Nah, 只 juga dia bersih, tidak ada angin ya. Jadi, 2只猫. 两只猫。 Yes, 很好. Terakhir. 2公斤。 Oh, nah ada 1 Bu. 公斤. 2公斤。 Jin. 2公斤。 Jinnya agak ditarik Bu, selebar bahu ya. Jadi 2公斤. 2公斤。 Yes, 谢谢 Ibu Lili 谢 ya. 谢老师。 再见Ibu. Oke, baik, saya terangin sedikit ya. 2头牛, jadi binatang yang besar itu kita pakai tou ya. 2头牛, 2 ekor sapi. Terus tou itu nada 2 ya, dan dia kalau T bacanya TH. 2头牛, NIU bacanya NIOU, ada O. Terus nada 2, 牛 ya, 2头牛. Kemudian 2只猫, mau itu adalah kucing ya. Jadi bedanya tou sama zhi. Tou itu adalah binatang yang besar teman-teman ya. Kalau zhi biasanya binatang peliharaan. Contohnya kucing, contohnya anjing, itu rata-rata pakai zhi ya. Jadi 2只猫, apa namanya, terus 2只狗 ya, 2只狗, seperti itu ya. Jadi tou biasanya untuk niu, daxiang, daxiang itu gajah ya, daxiang, binatang yang besar. Yang tou daxiang, misalnya 2 buah, seperti itu. 好，再来是 iya, zhi itu untuk binatang yang kecil, binatang peliharaan ya. Tadi saya kayaknya ngomong ya, binatang peliharaan, bener nggak? Jadi kayak anjing, kayak kucing itu semua pakai zhi ya. Terus ada juga orang menyebut ikan dengan zhi ya. 2只鱼. Ikan juga orang bilang tiao. Tiao-nya yang mana? Tiao-nya yang pakai kuzi. Celana,
tiao, ada ketemu ya? Ya, ada orang sebutnya 2 ekor ikan itu bisa 2条鱼, bisa 2只鱼. Jadi nggak masalah ya, masih oke. Tiao karena ikan bentuknya panjang gitu ya. Seperti itu. 再来是2公斤. 公斤ini adalah kilogram ya. 2公斤 2 kilogram. Jadi teman-teman tahu, oh liang di sini karena dia jumlahnya ada berapa? Ada 2 kilo, jumlahnya ada berapa ekor? 2 ekor, dan seterusnya. Ya. 只 boleh nggak untuk 一只手? 一只手, ya, sebuah tangan, betul. Pakainya 只 yang ini juga, Ibu Ani, betul. Ya, 一只手. 老虎 bukan peliharaan tapi pakai 只. Oh, 一只老虎. Iya, bukan. Jadi memang ini kalau saya bilang ada yang kita boleh bilang, oh apa namanya, dia binatang peliharaan, tapi juga dia ada ketentuannya. Jadi semacam hafalan ya kalau saya bilang ya. Jadi 2只老虎. Dia lebih sering pakai 只 betul dibandingkan 头, padahal 老虎 itu cukup besar ya. 我不知道为什么ya ini. Nah, itu yang saya bilang ada ketentuan. Ketentuan itu maksudnya misalnya contoh yang panjang-panjang kita boleh pakai tiao, contohnya celana ya, bentuknya panjang. Walaupun ada celana pendek, celana panjang. Itu maksudnya patokan. Nah, tapi ada juga yang memang teman-teman perlu hafal. Misalnya, oh si lauhu itu pasangannya pasti orang ngomongnya 只. Nah, itu hafalan. Nah, jadi maksud saya mungkin saya pakai 2 pendekatan. Satu pendekatan adalah biar teman-teman gampang. Oh, yang panjang-panjang. Tiao, oh iya ya, celana gitu ya. Lumayan gampang. Terus tadi ikan juga bisa pakai tiao. Kenapa? Karena bentuknya manjang. Jadi, oh, 一条鱼, 2条鱼. Kayak gitu. Nah, terus tadi ada teman-teman yang nanya tentang 一条狗. Ada nggak? Pernah lihat nggak artikel pakai tiao? Ada. 一条狗. Padahal anjing kan binatang peliharaan. Itu maksud saya ya. Jadi bahasa itu sebenarnya kebiasaan. Nah, ada beberapa tempat dia pakainya begitu. Nah, kita begitu baca artikel, kita tahu, oh ternyata bisa pakai juga ya untuk 一条狗 contohnya. Tapi kalau dipakai pendekatan yang oh tiao itu panjang, jadi kan nggak masuk gitu ya, bener nggak? Nah, itu maksudnya. Ya, kalau ular pakai tiao, naga pakai tiao tuh karena dia panjang ya bentuknya. Nah, itu maksud saya ya. Jadi bisa ada 2 pendekatan sehingga yaitu saya kadang bantu teman-teman dari sisi kayak tadi panjang, oh gampang nih loh, ular terus naga itu panjang pakai tiao ya. Oh, gampang ya. Nah, itu maksudnya. Nah, tapi terkadang kayak teman-teman tanya tadi ya, lauhu kok pakai 只 ya loh, padahal lauhu bukan peliharaan. Ya, itu sorry ya, berarti dia perlu pakai pendekatan hafalan. Jadi kita kayak baca terus kita hafal, oh pasangan kata bilangan si lauhu itu 只. Tapi kalau saya bilang dari awal, teman-teman ini semua hafal ya. Wah, teman-teman stres banget. Celana tiao nggak ada patokan. Pokoknya celana tiao kan jadi agak bingung ya. Jadi memang saya berusaha sederhanakan seperti itu ya. Dan memang dia ada patokan tertentu, tapi nggak 100%. Itu maksudnya teman-teman ya. Jadi itu menjawab pertanyaan lauhu gitu ya. Oke, baik. Tadi 一只手 udah saya jawab ya dari Bu Ani. 只-nya pakai yang mana? 只 yang ini, Bu. Ya, benar. Nah, itu nggak masuk kan? 一只手. 手 tangan panjang loh, Laoshi. Kenapa nggak pakai tiao? Itu hafalan. Maksudnya ya dari sisi pendekatan hafalan. Oh, 一只手. 我有2只手 ya. Manusia biasanya punya 2 tangan, 2 buah tangan. Tapi di situ dia pakai 只. Nah, 然后再来是apa namanya? Anjing apakah pakai tiao? Iya, benar. Ada beberapa artikel anjing itu pakai tiao. 一条狗, 2条狗. Tapi ada juga yaitu ya anjing peliharaan kita pakai 只. 一只狗, 2只狗. Ya, tadi ada Ibu Grace ya kayaknya tanya anjing. Iya, betul Bu, pakai 只. Jadi, ya tergantung teman-teman dapat artikel apa, tergantung orangnya pakai apa gitu ya, pendekatan apa. Tapi salah nggak? Enggak. Karena ada yang pakai gitu maksud saya ya. Jadi kalau misalnya, Laoshi saya mau pakai anjingnya pakai tiao aja boleh nggak? Boleh, karena ada artikel yang pakai. Ya, oke. Itu semoga kejawab semua ya. 一只熊猫 ya, tapi ada juga yang pakai 头 ya, 一只熊猫 itu pakai
zhi atau tou, ada yang pakai juga pakai tou ya. Yi zhi xiong mao, yi zhi da xiong mao, pakai zhi atau pakai tou, dua-duanya boleh ya. Kayak seperti itu ya. Jadi kejawab ya untuk Yunita. Bu Leni, Laoshi saya ada lihat tulisan Ifen Liu. Fen itu artinya apa? Oh ya, kalau Liu pakai fen. Ifen itu satu pack, satu bagian ya. Fen itu ini nada ya, tulisannya begini ya. Fen itu maksudnya ya bagian ya, satu pack itu namanya event Liu, sebuah hadiah juga. Nah hadiah itu kalau teman-teman ada baca artikel, ada orang bilang ijian Liu pakai jian. Nah jadi banyak sebenarnya ya. Jadi maksudnya maksudnya kalau misalnya Liu-nya saya pakai jian nih, huruf jian-nya begini ya, teman-teman bisa cek salah nggak sih, padahal dua-duanya maksudnya untuk kata satuan hadiah. Enggak ada yang salah ya. Jadi untuk kata bilangan aja kita banyak banget ya kalau pakai semua pendekatan hafalan, saya rasa teman-teman bisa banget. Jadi ada beberapa yang memang kita bisa jadiin patokan kayak tadi panjang gitu ya. Oh tiao itu sesuatu yang panjang, jadi saya lumayan lah gitu ya untuk menghafal ya. Itu jian sama fen untuk kata satuan hadiah ya. Liu itu hadiah. Ini ya, liu hadiah. Oke, saya lanjut dulu. Laufu apa ya Bu ya? Lauhu kali ya Bu Grace ya. Lauhu itu harimau. Lauhu ini hu Bu, harimau ya. Ya kalau harimau ini gampang dihafalnya karena ada lagunya ya. 2只老虎 跑得快. Dan karena di dalam lagu itu si macannya masih macan kecil kali ya. Jadi dipakailah zhi seperti itu ya. Jadi anak macan ya, 2只老虎 ya. Oke, baik. Apa namanya? Oh iya, ya, yu bisa tiao, bisa zhi, ada juga kurikulum yang pakai zhi. Bukan umum atau gimana, enggak, dua-duanya dipakai Bu Ratna ya. Jadi diprotes karena orangnya maunya pakai tiao gitu ya. Tapi dua-duanya boleh sih ya. Kalau Ibu ngomong tiao atau ngomong zhi, saya nggak protes kok. Karena menurut saya dua-duanya boleh. Tergantung kita pernah baca artikel dan tahu gitu ya. Kalau taunya cuma tiao, dia akan menyalahkan bahwa kamu pakai zhi kayak gitu Bu. Tapi kalau saya karena saya tahu dua-duanya boleh, saya nggak menyalahkannya. Enggak. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman ngomong, oh ya saya bilang, iya ini masih bisa ya. Yang penting tidak salah secara grammar. Oke, jadi ini yang saya bilang tentang penggunaan liang. Kita balik lagi ke bahan. Dan dia ciri-cirinya ada kata bilangan ya. Kata bilangan masih banyak banget. Kalau teman-teman sangat berminat, boleh dilihat di kamus atau di search di Google tuh biasanya banyak banget karena benda kita banyak banget ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu berikutnya. Jadi di dalam menyatakan waktu bagaimana cara pembacaan angka tunggal 2 ya. Kalau pusing sementara yang ini aja dulu Bu. Yang lainnya jangan dulu ya. Jadi yang kepake sehari-hari dulu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke 2, kalau di dalam waktu itu bacanya seperti apa. Nah, di sini, ini kotak maksudnya gini, kalau jam 2 kita pakai atau liang. Kalau jam 2 sore, kalau ini mungkin jam 2 pagi ya, 02.00. Kalau ini 14 berarti jam 2 sore, kita pakai atau liang, dan seterusnya ya. Oke, saya akan minta volunteer, bantu saya jawab. Ibu Feli, oke. Ibu Feli, Nin hao. 老师晚上好。 Wanshang Ibu. Ibu kalau jam 2 jam 2 pagi ya 02.00 kita pakai atau liang. 2点 ya. Misalnya jam 2 subuh kita bilang 凌晨2点 ya, 2点. Berarti saya centang yang ini ya Bu ya. Oke, baik Bu Feli. Kalau misalnya jam 14 berarti jam 2 sore kita ngomongnya 2 juga.
Liang juga. Kalau misalnya kita mau tambahkan sore, jadi gimana cara ngomongnya, Bu? Sore apa ya? Liang Tian Sore, Xiao. Xiao, tuh ya. Jadi sore dulu baru jam 2. Kalau jam itu diurutkan dia gede dulu baru kecil ya. Jadi bacanya adalah Xiao. 2点。对，下午2点. 谢谢 Ibu Feli. 谢谢老师。 Ya, bukaci ya, sudah bagus ya. Jadi jawabannya adalah liang. Saya mute kembali. Saya centang dulu liang. Ya, xiao 2点. Kalau yang dini hari yang tadi itu adalah lingchen. Ada orang ngomongnya lingchen, ada orang ngomongnya wuye juga boleh ya. Itu udah tengah malam gitu maksudnya ya. Lingchen 2点 berarti jam 2 dini hari. Ya, lingchen. 好，再来是 oke jam 12, silakan hati-hati ya. Jam 12. Saya minta tolong Ibu Linda Suryani. Nin hao Ibu. 你好，老师。 Ya, kalau jam 12 Bu, bacanya gimana? 12 Ya. Oke, baik Ibu, kayaknya sinyal ya. Ada 点。 terus tapi saya dengarnya Ibu baca 12点, 对吗? Oke. Ibu. Nin hao. 对对，老 Oh, 师。 baik-baik ya, delay kayaknya sinyalnya ya. Oke, Ibu Linda sudah benar ya. Nin Ibu Linda. 再见. Oke, baik ya. Agak delay nggak apa-apa. Sepertinya karena sinyal. Ya, benar. Jadi jam 12 itu adalah 12 ya. Persis kayak jam 12. Jadi tetap bacanya belasan ya, tidak berubah. 12 berarti centangnya di atas ya. 12 maksudnya ya. Jam 12. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, hari Selasa. Hari Selasa bahasa Mandarinnya. Oke, Pak Setiawan. Nin hao, Pak. Oke, saya unmute sekali lagi. Nin hao, Pak. 你好，老师。 Oke, Bapak kalau Selasa kita bacanya apa? 星期二。星期二 ya, 星期二. Berarti yang atas. Nah, saya paham Bapak bacanya qi karena Taiwan de 读法是第二声 ya. Jadi kalau yang Taiwan itu dia bacanya gini, 星期二. Ya, kalau Beijing 星期二, jadi qi-nya ada 1 ya. Kalau Taiwan ada 2. 为什么我会知道？因为我以前读过台湾的科学呀，科学书。OK， 谢谢您Pak Setiawan sudah benar ya. 星期二，再见Pak. 再见，老师。再见. Jadi memang teman-teman nggak apa-apa. Ada beberapa bacaan tuh beda nada, tapi orang masih paham ya. 所以没关系. Ya memang awal kayak gitu. Jadi Taiwan dia memang yang aslinya gitu ya, terus Beijing itu dia ada sedikit perubahan. Tapi kalau kayak gini nggak fatal ya, nggak orang langsung salah gitu ya, nggak orang akan tahu oh ya ya dia pakai sistem Taiwan 星期二. Mungkin yang lama teman-teman belajar itu taunya nada 2 loh. Ya benar ya, karena saya dulu pernah belajar kurikulum yang Taiwan juga dia nada 2 ya. Jadi saya nggak salahin, cuman kalau Beijing dia nada 1 ya. 星期二. 好，再来是tanggal 2. Tanggal 2, cara bacanya seperti apa? Ada Ibu Chunrong. Oke, Ibu Chunrong saya unmute ya. Nin hao, Ibu. 晚上好，老师。 Selamat hao, Ibu. Silakan. 2号。 2号 atau di atas ada hao. 2日。 2日, 2 对. 日。 谢谢您 Ibu Chunrong. Jadi 2 ya, saya centang dulu. 谢谢老师。 不客气，再见. Wah, hebat-hebat ya. Semua jawabnya benar loh ya. Oke, jadi untuk tanggal ya, sekali lagi, kalau misalnya tulisan kita pakai zhi, ya, tulisan contohnya undangan, artikel, itu rata-rata pakai zhi. Atau teman-teman sekarang udah nggak tulis diary ya. Kalau diary teman-teman lihat ya, di atas ada misal hari, tanggal, bulan. Nah, tanggalnya itu dia akan pakai karakter zhi. Tapi kalau ngomong biasa pakai hao. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomongnya zhi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman tahu, oh ini sebenarnya sama
cuman penggunaannya aja. Kalau how itu lebih 口语itu bahasa conversation. Oke, wah hebat banget ya, berarti nggak ketukar-tukar lagi ya, hebat. Oke, terakhir, 第什么什么日 atau 第什么什么天. Oke, saya minta tolong Ibu Sinta. Nin hao, Ibu. 老师好， Oke, Nin hao, Ibu. Silakan, Bu. Dibaca yang terakhir. Ti. Yang 第 ah, 第日 oke, duanya dibaca apa, Bu? Atau liang? 二 Iya, oke. Silakan dilengkapi. Ti, 第二 日 第二日 atau 第二点 ya, 第二天. T baca T, Bu. 第二天. 第二点 TH. 天. 天 Pakai H ya, THIAN. Boleh sekali lagi, Bu. 第二天. 第二天 Oke, 谢谢您, Bu Sinta. 谢谢您. 谢老师 Bukaci ya. Terima kasih teman-teman atas usahanya. 第二日, 第二天. Di udah pasti Kenapa? Karena urutan. Dan teman-teman bisa lihat, oh berarti 星期二 ya. Terus tanggal 2, 2日2号. Itu udah pasti. Terus kalau yang jam tadi, ingat ya, jam 12 itu berarti tetap 12. Nah, selainnya kalau misalnya jam 2, mau dini hari, mau sore hari, pakai liang. Ya, ini ada beda. Jadi ini maksudnya kotaknya ya. Cukup jelas untuk waktu. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini masih ada. Oke, di bawahnya masih ada ya kotak. Kita lihat berikutnya. Ada Ibu Meinar. Oke, Ibu Meinar saya unmute. Nin hao, Ibu. 晚上好，老师。 晚上好, Ibu. Silakan, Bu. Yang ini 2 sama yue. Berarti kita bacanya apa? 2月2月, 很好. 2月 artinya bulan. bulan 2。 Iya, bulan 2, bulan Februari. Ya, sisi ini Bu Menar sudah benar. 再见, Bu. Kita lanjut. Ya, 祝你生日快乐， oh, 谢谢您, Ibu. Ya, 非常感谢. 身体健康。 Oh, ya, 祝您健康. 谢谢 Ibu ya. Terima kasih. Oke, saya mute kembali ya, Bu. 再见, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman mungkin ini termasuk kosakata baru ya. Saya bantu translate dulu. Ijing itu artinya sudah. Ijing ya, ketemu ya teman-teman ya di kotak sebelahnya. Ijing itu sudah. Sudah 2 terus ke yue. Nah, cuma kalau misalnya contoh ya, tadi kita punya patokan nih. Oh, laoshi, saya nggak tahu nih ijing gitu ya. Nah, tapi ada ke. Ke itu adalah kata bilangan. Oke, kata bilangan. Jadi duanya dibaca apa ya? Oke ya, kata bilangan atau satuan, betul. Oke ya, kita coba unmute Ibu Leni. Oke, Ibu Leni, Nin hao. 您好，老师。 Oke, silakan Bu. Kalau dibaca ijing. 已经2个月。 Ya, ijing 2个月, sudah 2 bulan ya. 2 bulannya karena ada ke ya. Oh ya, berarti pakai liang. Terus sudah 2 bulan berarti total juga, benar gak ya? Jadi jawaban Bu Leni adalah liang. 很好. 对了, sudah benar. Terima kasih nih Bu Leni. 再见. Baik, saya mute kembali ya. Jadi lumayan ya, lumayan membantu. Oh iya ya, ada kata satuan yang tadi kita bahas tuh, ada kata satuan ya, yang nomor 2. Nah, terus kita lihat prakteknya begitu. Tapi kalau enggak pun teman-teman mengartikan sudah 2 bulan. Oh, 2 bulan total ya, total jumlah 2 bulannya ya. Jadi bisa 2 pendekatan teman-teman. Dari sisi arti atau dari sisi saya tahu nih ada kata satuan jadi pakai liang. Oke, baik, saya lanjut dulu sampingnya lagi ya. Ada Ibu Nani. Oke, Ibu Nani, Nin hao. Oke. 老师您好， Oke, Nin hao, Ibu. Silakan sampingnya. 2个星期，对，2个星期 artinya apa, Bu? 2 minggu，
2 minggu, totalnya 2 minggu ya. 谢谢您 Ibu Nani. 谢谢老很好，师。再见，不客气. Ya, jadi mudah ya, 2 个星期. Oh ya, ada ke tadi udah barusan ya, ada ke, ada kata satuan atau kata bilangan, terus totalnya berapa minggu? 2 minggu, total jumlah ya, 2 个星期. Wah, hebat-hebat ya. Kayaknya nggak perlu dijelasin lagi ya, jawabannya benar semua, hebat. Oke, kita lanjut sampingnya. Ada siapa yang belum ya? Yang belum pernah tunjuk tangan, boleh tunjuk tangan ya. Kita ganti-gantian, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut. Berikutnya, saya minta tolong Ibu Meiska. Ni hao, Ibu. Halo, 老师好。Hai, ni hao. Ibu, silakan yang sampingnya. 已经. Ibu ketemu yang di kotak 4 ya. Ketemu. Halo. Iya, iya Ibu. Saya mendengar. Silakan Bu. Bacanya gimana? 已经. Oke. 2年。不是 yang kotak keempat Bu. 天 ada 天 ketemu. 1、2、3、4。 Yang keempat ya. Saya bantu lingkari ya Bu ya. Yang ini Bu. 已经2天。 Ya, 已经2天 ya. 2-nya tetap ada 3. Boleh sekali lagi? 2天。Ya, 已经2天。 Oke, baik. 谢谢您 Ibu Meiska. 谢谢 Zaijian, 老师 sudah. 呀，谢谢。 Oke. 不客气, saya mute kembali ya. Jadi 已经2天 sudah 2 hari. Kalau enggak ya pakai lihat 天. Oh, 天 itu satuan ya, satuan hari. 1 hari, 2 hari, total 2 hari ya. Oke. Kita lanjut. Tahun ya, tadi barusan dibahas, tapi saya minta tolong dibaca. Oh, di bawah masih ada. Oke, Ibu Tintin. Ya, Nin hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu silakan tahun dibacanya gimana, Bu? 2020年。 2020 berarti pakai ya. Kalau 2022 bacanya gimana, Bu? 2022年啊。 对. 2022年。 Enggak, tadi yang pertama benar, Bu. 2022年。 Ya, jadi dibaca satu-satu ya. 2022年，对，好，谢谢你Bu Tintin sudah bagus ya. 谢谢, ya, 不客气. Saya mute kembali, saya lanjut sampingnya ada Ibu Ita. Ibu Ita, Nin hao. 您好，老师。 Oke, baik Bu Ita, silakan dibaca kotak terakhir. 已经2年。 Ya, 已经2年, liangnya tidak berubah karena niannya ada 2 ya, jadi liangnya tetap ada 3. Boleh sekali lagi, sudah 2 tahun berarti 已经2年。 Ya, 已经2年 ya, 2年, liangnya turun ke bawah. Oke, 谢谢 Ibu Ita sudah benar. 谢谢您，再见。谢谢老师，再见。 Kajian. Wah, jawabannya benar semua nih teman-teman ya. Jadi tandanya sudah bisa membedakan sama liang ya. Sudah 2 tahun ya, 已经2年, nian itu tahun. Kalau tadi tian adalah hari ya, saya takut saya ketinggalan arti. Oke, sudah tidak ada yang ketinggalan, kita lanjut lagi. Di bawahnya masih ada. Kalau di bawahnya mungkin karena saya juga sudah sering ulang-ulang, saya rasa jawabannya mudah gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Boleh tolong bantu saya jawab di kotak pertama ya, sesuai di layar ada Ibu Susanti. Oke, Ibu Susanti, Nin hao. 你好，老师。 Oke, Nin hao Ibu. Silakan Bu dibaca. 第2年。 第2年。 Tuh, karena urutan. Tahun ke-1, tahun ke-2. Ya. Jadi 第2年 ya, tahun kedua. 谢谢 Bu Susanti ya, langsung tahu ya. Oke, 再见 Ibu. Ya, 不客气. Jadi ya teman-teman nggak usah ragu-ragu, ada ti udah pasti enak banget ya. Ke itu urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, berarti ke urutan tinggal ingat urutan bilangan. Berarti 1、2 gitu ya. 第2年 tahun kedua. contoh ya, 第2年. 好，再来是
kita lanjut sampingnya. Ada Ibu Angelia. Nin hao, Ibu. Halo, Sir. Ya, Nin hao. Silakan kotak sampingnya. Di. 什么什么？第二个星期，第两个星，第两个星期，不是。哎，2星期， Tadi yang pertama udah benar, Bu. Ya, oke ya. Nggak apa-apa. Jadi ti yang jadi patokan kita ya. Oh, oke, 老师， berarti 第二个星期。 Iya, 第二个星期。 Oke. Silakan sekali lagi boleh? 第二个星期。 对，很好，谢谢 Ibu Angelia. 谢谢老师。 不客气. Ya, teman-teman ya, kalau misalnya ini patokan lihat depan, ya ini ada ke betul ya, tapi jangan terkecoh ya. 第二个星期, minggu kedua. 第二个星期. Tapi kalau ti-nya saya buang, udah pasti 2 minggu total, 2个星期. Sampai di sini apakah cukup jelas? 第二个星期 ya. Oke, 再来是 kita lanjut sampingnya, kotaknya. Ada yang baru mungkin? Oke, ada hilang. Baik, kalau gitu saya lanjut berikutnya. Ada Ibu Feli. Ibu Feli ya, saya unmute. Ni hao, Ibu. 老师好，晚上 Ya. 好。 Wanshang hao, Ibu. Silakan Bu di kotak ketiga. 第二年， 对, 第二年 tahun kedua ya. 第二年 tahun kedua. Sama dong ya kayak depan ya. Oke, baik ya. Soalnya berulang sama. Oke, Bu, silakan dilanjut yang sampingnya. 第二个月， 第二个月 artinya? bulan kedua。 对, bulan kedua ya, urutan. 谢谢您, Ibu Feli. 谢谢老师。 再见. Ya, 不客气. Jadi teman-teman, makanya kalau misalnya konteks kita lihat ya, ini urutan bukan gitu ya. 第二年, 第二个星期, 第二个月. Karena si 星期 sama 月 ini dia nggak bisa dibuang ke-nya. 第二星期 nggak bisa, harus 第二个星期. Begitu juga 第二个月 nggak bisa dibuang ke-nya. Jadi 第二月 nggak bisa, 第二个月 ya, bulan kedua. Oke, sampai di sini cukup jelas. Jadi kalau misalnya konteks, teman-teman lihat saya lingkarin semua ti, ke. Makanya kadang-kadang teman-teman tanya kosakata, saya suka tanya depannya apa atau kalimatnya apa, karena itu konteks sangat menentukan ya. Nah, kalau ti, teman-teman sudah tahu, oh urutan, berarti urutan bilangan dibaca er. Nah, untuk yang terakhir, karena angka gitu ya, apa namanya, angka, dan saya tahu teman-teman pasti suka duit, sehingga saya masukin ya ke dalam poin keempat. Ya, jadi nggak penasaran lagi, oh cara bacanya kalau di duit gimana ya, kok Lawson nggak bahas ya. Oke ya, karena ada pertanyaan yang berhubungan dengan sini, saya bantu jawab dulu ya sebelum saya lanjut ke bagian keempat. Ibu Leni tanya, Lawson kalau 已经2个月 bilangnya 已经bilang 2个月了, apakah bisa? Bisa ya. 已经 itu artinya sudah, mau tambahin le boleh, mau enggak apa-apa ya, boleh. Pertanyaan Bu Leni boleh ya, tidak ada beda arti ya, jadi sama aja artinya. Pak Beni, Laoshi, kenapa untuk yue dan xingqi pakai kata bilangan ke? Tetapi kalau hari, tian sama nian tidak pakai kata bilangan. Itu pertanyaan bagus ya, kayaknya menjawab pertanyaan Bu Susanti juga. Kenapa kalau tahun nggak pakai ke, Laoshi? Kalau pakai ke boleh. Ini Pak Setiawan lagi tanya apa? Konteksnya ke untuk nian sama tian gitu ya. Oke. Kalau pertanyaan teman-teman, saya nggak pernah belajar di materi ya, karena di materi nggak pernah dijelasin kenapa tian sama nian nggak dipakai ke. Tapi kalau analisa saya, tian itu sebenarnya udah kata bilangan satu hari gitu ya. Jadi dia memang satuan kok. Ya, begitu juga nian. Nian itu satuan kan. Jadi satu putaran matahari itu adalah 1 tahun. Tian, satu putaran matahari. Ya, 12 bulan jadinya 1 tahun ya. Nah, kalau 1 hari itu berarti
24 jam ya, si bumi mengelilingi matahari jadilah 1 hari. Jadi sebenarnya tian sama nian itu sendiri adalah kata bilangan, kata satuan. Kalau dipikir-pikir benar nggak? Tahun itu satuan sebenarnya. Ya, kayak gitu. Jadi dia bisa satuan, bisa kata benda. Begitu juga tian itu bisa satuan, bisa kata benda. Kayak gitu. Nah, cuma kalau untuk xingqi sama yue, dia memang harus pakai ke. Ya, 第二个星期这个星期boleh. 这星期 kalau ada 这 masih boleh ke-nya dibuang. 这星期 minggu ini. Tapi kalau 这月 nggak bisa. 这个月 bulan ini dia perlu pakai ke itu ya. Jadi memang ada apa namanya? Aturan dari sananya ya. Semoga kejawab ya. Kalau pengertian saya tian sama nian itu dia memang kata satuan. Sebentar ya. Perbedaan penggunaan liang sama apa ya, Laushe? Saya lagi bahas Bu Sasa, saya kaget. Ini kita lagi bahas penggunaan sama liang, Ibu. Sudah sejauh sampai poin keempat, Bu. Ini ya. Jadi ada di halaman 34. Kita sebenarnya ada bahas sedikit materi itu di pertemuan sebelumnya. Terus tadi kita udah lanjut sampai di uang, Bu. Ya, jadi ini memang kita lagi bahas penggunaan dan liang. Itu, Bu. Adalah kata urutan, ya. Jadi urutan misalnya contoh 1, 2, 3. Sama dia ada ke, ya. Ke-1, ke-2, ke-3. Tadi barusan dibahas, ya. Sama satu lagi, liang itu adalah total atau jumlah. Jadi total atau jumlah, sama yang detail-detailnya mungkin saya nggak ngulang lagi ya, Bu. Itu maksudnya, ya. Sampai di sini, apakah kejawab, Bu? Perbedaan pengguna dan liang. Oke ya, saya lanjut ya. Yang keempat menyatakan uang. Jadi bagaimana pembacaan angka tunggal 2 ya. Kalau 2 dibaca apa namanya? Contohnya RMB ya. Jadi untuk RMB itu kan dia nggak terlalu panjang kayak kita rupiah ya. Kita lihat dulu ya. RMB itu renminbi. Ini singkatan dari renminbi, RMB. Jadi kalau teman-teman, RMB itu sebenarnya singkatan dari pinyin-nya renminbi. Sehingga dari sini pun teman-teman belajar sesuatu hal bahwa, dia B baca P ya. Renminbi, B baca P. Dan dia tulisannya B, ya, tapi bacanya P. Dari situ pun teman-teman belajar, ternyata pinyin itu kayak gitu ya. Nah, dia pakai pinyin ini standar RMB. Mungkin teman-teman selama ini tahu RMB. Mungkin hari ini baru tahu, ternyata renminbi tulisannya RMB, depannya R, M, dan B gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. RMB 2 dolar ya, 2 dolar berarti 2 kuai renminbi. Lalu ada nggak orang baca 2 kuai renminbi? Ada orang China bacanya 2 kuai. Jadi dia boleh boleh liang. Kalau untuk konteks uang 2 dolar. Ya, 2块, 2块 都可以. Yang sering saya dengar 2块, 2块人民币. Yang saya mau highlight, 人民币 ini adalah mata uang China. Terus si kuai ini adalah dolar. Negara-negara yang pakai dolar itu pakai kuai. Semua ditranslate-nya begini. Tinggal mata uang apa. Misalnya kalau USD 2 dolar. Berarti bacanya gimana teman-teman? 2 dolar USD. Oke. Teman-teman lagi ketik ya. 2 kuai. USD adalah 美元. Ada orang bilang 美金. Boleh ya. 美元itu adalah US dollar. Atau 美金. Kalau 美国 itu nama negaranya ya. 对, Ibu Cai Taoyin udah benar. 2块美元, 2块美金都可以. Ya, ini dua-duanya boleh. Ada yang pakai yuan, ada yang pakai jin. Tapi satuan uangnya tetap pakai kuai. Itu maksud saya. Sampai di sini apakah cukup jelas? Kalau rupiah kita nggak pakai kuai karena nggak pakai dolar.
Sampai sini cukup jelas sebelum saya lanjut? Jadi boleh nggak 2 块美元, 2 块美金? Boleh ya. Jadi teman-teman catat ya. Untuk 2 itu 2 untuk konteks uang itu boleh pakai 2, boleh pakai liang. Nah, terus rupiah pakai tun. Tun itu adalah, sorry ya, saya scroll dulu. Ini namanya rupiah. Ini tun. D, ini D. Tun. Ini rupiah. Ya, kalau mau lengkap ini tun. Kalau nggak mau lengkap tun, cukup rupiah. Ya, itu rupiah. Jadi kita perlu lihat, oh negara ini pakai mata uang apa. Kalau tadi RMB, renminbi. Halo, saya boleh lanjut. RMB di bawah 22 RMB, 22 dolar RMB, berarti 22 块renminbi. Kalau udah 22, udah nggak usah pusing. Udah pasti pakai biasa, 22. Gitu. Nggak mungkin 20两, 没有20两ya, 22. Jadi 2 sama 2 itu dia tunggal satu gitu ya. Nah, tapi kalau udah pakai puluh, biasanya akan pakai 22. 22, 22. 22 块人民币. Oke, itu yang A. Saya pelan-pelan ya. Yang A oke? Cukup jelas untuk kuai sama mata uang tiap negara berbeda gitu ya. Kuai itu dolar. Kalau rupiah nanti kita bahas di bawah yang misalnya rupiah misalnya ada 200 rupiah. Sekarang udah nggak ada ya. Udah jarang ya. 2.000 rupiah nanti cara ngomongnya gimana gitu ya. Lalu kalau bilang 2 块元, bolehkah? Boleh, 2块元. Cuman biasanya sih 2块人民币gitu ya. Kalau mau yuan tidak pakai kuai lagi. 2 yuan. Tapi itu jarang Bu Ita. Jarang banget. Rata-rata mereka pakai kuai. Jadi kalau mau pakai 2 yuan, yuan ini kalau teman-teman belajar yuan, ya yuan tuh mata uang China ya. Jadi kalau mau pakai yuan biasanya kita langsung 2 yuan gitu. Tapi di omongan sehari-hari itu mereka jarang pakai yuan. Tapi tulisan iya. Misalnya nanti teman-teman lihat harga gitu ya. Dia tulis 2 terus yuan, nih tulisan yuan kayak gini. Jadi tulisan iya, tapi di omongan dia pakai kuai. Dia tulisan label harga 2 terus yuan yang saya tulis ya. Tapi dia akan ngomong ke teman-teman 2 块. Tetap dia akan pakai kuai kayak gitu ya. Untuk ini cukup jelas ya. Iya Bu, kalau yen itu Jepang ya. Kalau ini yuan, yuannya persis YUAN Bu yang saya tulis ya. Yang saya garisin. Nah, pininnya juga yuan. Teman-teman bisa ketik akan keluar karakter ini. Huruf Mandarinnya yuan. Oke, terus saya lanjut 2 dolar Singapura. Nah, kalau Singapura itu adalah 2 dolar. 2 dolar gimana ngomongnya? 2 块. Sinpi. Sinpi itu adalah dolar Singapura, mata uang Singapura. Singapura de Sin, pi ini adalah mata uang, ya. Sinpi ini dolar Singapura. Singapura, mata uang Singapura. Gitu. Ya. Ya, kalau Riyuan itu yuan, yen, sorry, yen, Riyuan. Mata uang Jepang. Yen. Ini bahasa Mandarinnya ya. Ini artinya yen. Riyuan itu mata uang Jepang. Yen. Oke. Cukup. Saya stop dulu ya biar nggak melebar keluar dulu. Kalau kita bahas sih masih banyak ya mata uang negara yang lain gitu ya. Sampai sini oke kah? Atau bingung? Riyuan. Oke, baik ya.
Oke, kalau oke saya lanjut dulu. Ya, tapi lebih menunjukkan ke teman-teman bahwa apa namanya, untuk dolar, kalau 2 dia tetap baca atau liang boleh. Tapi kalau 22 itu bacanya 22. Jadi jangan bingung gitu ya. Oke, ini silakan dicatat dulu ya. Kalau yang tadi Ibu Helena tanya tentang yen Jepang, itu Riyuan ya, Riben de Ri, masih ingat Jepang ya, itu nama negara, Riben. Riyuan itu mata uangnya, yen ya. Kalau yang tadi yang di atas yang saya lingkari, huruf Mandarin ini adalah yuannya China. Atau resminya China pakai RMB, yaitu renminbi. Nah, ini diakui internasional. RMB orang pasti tahu ya, renminbi. Cukup? Kalau cukup saya mau lanjut yang 200 dan kita masih banyak ke bawah. Oke ya, angkanya cukup fantastik. Oke ya, saya boleh hapus supaya tidak mengganggu teman-teman melihat materi ya. Ini sudah? Boleh saya hapus kah? Baik ya. Halo Ma. Oh sudah, baik. Kalau gitu saya hapus semua ya. Kita akan lihat berikutnya itu 200. Kalau 200 masih bacanya gampang ya teman-teman ya. Nggak terlalu sulit. Kita lihat dulu. 200 dibaca liang pai atau pai. Dua-duanya boleh. Tapi rata-rata saya dengarnya liang pai. Lebih enak ya. Tapi kalau teman-teman bilang, Laoshi saya boleh nggak baca pai? Kalau boleh saya bilang boleh. Masih oke. Orang masih terima. Begitu juga dari kuai. Liang kuai, kuai. Masih orang ada pakai. Jadi masih oke. Liang pai. Jadi misalnya contoh 220. Liang pai 22. pai 22. Dua-duanya boleh. 因为我有听中国人说222, terus ada orang bilang 222 也可以, 两个都可以, dua-duanya boleh. Sampai di sini cukup jelas. Kalau 222, saya minta satu volunteer baca ya. 222. Ini kita baca urutan bilangan, bukan nomor kamar, 不是ya. Saya batasin konteksnya ya. Ibu Iren, oke. Ibu Iren boleh bantu saya baca 222 bacanya bahasa Mandarinnya gimana Bu? 222. 222很好，谢谢您 Ibu Iren sudah jelas ya. 不客气. Baik ya, jadi 222. Ingat 100 tuh pakai pai ya. 22 udah kita pelajari. Oke, kita lanjut berikutnya. 2000. 2000 boleh pakai 2000, ada juga orang bilang 2000. Ya, di sini teman-teman happy. Oh iya ya, berarti dua-duanya boleh ya. Jadi nggak usah dihafalin lah. Yang mana saya lebih biasa gitu ya. 2000, 2000 都可以 ya. Nah, kemudian ini bukan tahun, teman-teman. Ini bukan tahun, tapi konteksnya membaca uang. Cuma uang memang nggak ada begitulah ya. Ini cuma karena untuk teman-teman latihan aja, latihan membaca bilangan urutan gitu ya. Misalnya kita udah hitung dari 1 sampai 2022. Nah, 2022 cara bacanya adalah, oke ya, saya minta tolong dibaca. Ada Ibu Sinta. Ibu Sinta, ni hao. Oke. Ibu Sinta, saya sudah unmute. Ni hao, Ibu. Saya tunggu dulu ya, kayaknya sinyal ya. Oke, baik. Kalau gitu nggak apa-apa Bu, saya ke yang lain dulu ya. Nanti saya balik lagi ke Ibu. Ibu Ita, Nin hao. Nin hao, Lause. Oke, Ibu Ita boleh bantu bacain 2022 gitu ya untuk bilangan. Itu dibacanya seperti apa? 2022. Oke, 2022 atau 2022. Oke, 2022. 谢谢 Ibu Ita. Bacanya sudah benar. 谢谢老师，再见。 Bu Kaci. Oke ya, saya bahas sedikit. Mungkin teman-teman akan mempertanyakan, Laoshi kenapa harus pakai link? Kalau nggak pakai link, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Cuma karena kita mau bantu orang untuk lebih mudah nangkap, begitu kita bilang 2000, oh dia tahu 2000. 2022, oh ada nolnya, oh 22. Lebih mudah nggak buat si pendengar?
Jadi komunikasi itu sebenarnya untuk orang lebih gampang mengerti. Jadi kita bantu tambahin link supaya orang tuh begitu kita ejain, dia baca, dia denger, dia langsung bisa nangkap, oh 2022 gitu ya. Nah, memang di dalam uang tidak ada pecahan begitu ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia RP, ya. RP 2.500. Bacanya gimana teman-teman? Oke ya, saya minta tolong volunteer ya. 2.500 rupiah. Kan ini kepake nih bahasa Indonesia ya. Oke, Ibu Cai Taoyin, Nin hao. 老师晚上好， 晚上好, Ibu. Silakan 2.500 rupiah. 2500吨， 2500吨. 谢谢您, Ibu. 谢谢老师，不客气，再见。再见。 2500. Ini kalau bilangannya ya. Terus tun. Nah, Ibu tadi sudah bantu saya lengkapi dengan mata uang Indonesia, yaitu tun. Tadi ada catat kan, ini tun. Cuma karena kita sama-sama di Indonesia, kita tahu lah ya, rupiah Indonesia gitu maksudnya. Nah, cukup dengan pakai tun, itu sudah orang tahu rupiah Indonesia. Tidak akan ketukar. Negara lain nggak pakai soalnya ya. Jadi 2500 tun, orang tahu, oh ya, 2.500 rupiah. Ya, sampai di sini oke untuk 2.500. Oke, nggak ada pertanyaan, harusnya oke ya. 2.2500 itu 500. Sampai sini oke? Sebelum kita lanjut ke 10.000, saya pastikan oke dulu, paham, oh ribu itu cien, pai itu ratus. Oke, kita lanjut. Baik, kalau gitu kita lihat 20.000. 20.000 bacanya. Boleh bantu saya, Ibu Leni? Oke, Ibu Leni bantu saya baca ya. Nin hao, Ibu Leni. Nin hao, Laoshi. Oke, Ibu boleh bantu saya baca 20.000 dibacanya? 2000. Oh, 20.000 Bu, yang D. Oh, 2万. 2万 atau? 2万. 2万. 2万 ya, dua-duanya boleh. Oke, terus kalau misalnya 20.000 022, jadi 20.000 22, bacanya gimana? 2万 022. 很好, atau? 2万022. Oke, 2万022. 谢谢 Bu Leni sudah berhasil ya. 谢谢您, 再见. Oke, teman-teman, sampai di sini yang untuk 20.000 masih oke? Kalau gitu coba saya tes ya. Kalau bacanya 15.000. 15.000. Cara bacanya gimana? Yang kelas lama tahu ya. Ini masih gampang ya. 15.000. Jangan terkecoh sama 15, terus 1000. Bukan, tidak ditranslate ya. 15.000. Tadi kalau 10.000 adalah, nih patokannya ya, kalau yang kelas lama mungkin udah tahu. 10.000 itu adalah, kalau yang bingung tanya ya, karena nanti makin banyak makin bingung gitu. Ini makanya saya stop dulu di 10.000. Saya mau kasih patokan gini. 10.000 itu adalah 1. 10.000 itu berapa angka, teman-teman? 10.000. Berapa nol? Ya, sisi Ibu Jiang Sun yang 40. 40 berarti ini. 4 angka. 1, 2, 3, 4. Sampai sini oke ya. Nah, begitu, oh 4 berarti saya tutup dulu. Sisa berapa? Sisa berapa? Sisa angka apa, teman-teman? Iya, sisa angka 1 ya. Yang belum tahu tuh boleh ikutin saya langkah-langkahnya ya. Sisa angka 1. Berarti 1 itu adalah I nada 1. Tinggal, oh kalau 4 angka di belakang tadi adalah 1. Tuh mah. Oh, 1 itu nada 4, berarti nada 2 ya. I 1. Oke. Terus begitu kita buka
yang 1, 2, 3, 4, kan tadi saya tutup, sekarang saya buka, sisa berapa? 5.000. 5.000 bahasa Mandarinnya? 5,000. Yang benar-benar baru belajar angka, boleh saya minta feedback-nya? Dengan cara begitu lebih gampang nggak? Jangan dihafal ya, jangan dihafal tapi tahu patokan. 1,500. Jadi begitu teman-teman keluar dari kelas, sistemnya sama, pakai tutup, bukan pakai hafal. Kalau dihafal tuh nggak bakalan bisa, pasti ketukar-tukar. 10.000, nanti kita mau masuk ke ratus ribu, juta, dan seterusnya. Jadi saya mau basic tuh paham dulu, karena nanti caranya sama. Jadi saya mau teman-teman belajarnya hidup, bukan dihafal. Kalau dihafal tuh besok langsung lupa. Percaya sama saya ya. Oke ya, kita latihan lagi ya. Harusnya sih nggak sampai mendalam begitu, cuman saya pikir ini sekalian saya ajarin cara baca. Ya, jadi caranya dipisah Pak Setiawan. Makanya 15.000 kan kita suka terkecohnya 15 dan 1.000. Push. Dia agak beda sama bahasa Indonesia, makanya sampai di sini saya stop dulu. Yang kelas lama kan udah tahu loh, kita tutup ya. Tapi kalau yang baru, tolong feedback, nggak apa-apa gitu ya, supaya kita sama-sama maju nanti ke juta itu juga nggak pusing. Kalau ini basic nggak tahu, nanti masuk ke juta, 10 juta, itu langsung buyar semua. Karena nggak bisa dihafal ya. Jadi saya kasih contoh lagi ya. Oh, jangan 5 deh. Tadi kan udah ada contoh. Ini ya. Nah, 37.500 itu bahasa Indonesia. Sekarang kita belajar bahasa Mandarin. Jadi kata saya langkah pertama apa? Oh, ini udah pakai 10.000 nih. 10.000 berarti saya tutup dulu 4 angka belakang. Sorry ya, saya tulis 1, 2, 3, 4. Kenapa saya angkain 1, 2, 3, 4 supaya teman-teman nggak bingung. Saya tutup sisa apa? Yang masih bingung boleh ikutin saya dulu langkahnya. Saya tutup, ya sisa 3, benar nggak? Oh, langsung tutup angka 4. Berarti 4 itu 10.000, benar nggak? Jadi Sanwan. Sampai sini oke? Yang bingung tolong feedback ya, nggak apa-apa ya. Jadi supaya teman-teman tahu patokan. Jadi sama-sama kita nanti ke juta itu nggak bingung ya. Oke. Nah, kalau begitu kan Sanwan saya sudah tulis nih gitu ya. Sisa saya buka dong. Tadi yang 4 angka yang saya tutup. Sekarang saya buka sisa 7.500. 7.500 kalau teman-teman translate, yang bisa ditranslate makanya saya buka gitu ya. Terus saya minta tolong translate 7.000. 7,500. Iya, 500. Sampai sini oke? 37,500. Jadi kalau lagi baca terus bingung, ingat cara saya. Tutup 4 angka. Sisa apa? Sisa 3. 3 terus karena saya tutup, yang saya tutup itu 1. Benar nggak? Masukin 1. Habis itu sisanya berapa dibaca seperti biasa. Oke? Nah, kalau ini oke, saya mau lanjut ke ratusan ribu. Ya, oke ya. Mingpai. Kalau gitu kita lanjut. Baik. Nah, seru nih, seru. Oke, kita lanjut ke, ini masih ada satu contoh tadi belum kebaca ya. Kalau tanpa pai boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Pai yang belakang ya, maksud Ibu ya? Nggak boleh. Kalau tanpa pai, itu jadi apa? 37,500. Oh ya, boleh sih, boleh. Cuma maksudnya kalau boleh pai, biar jelas, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya tanpa pai, nanti orang bisa salah paham takutnya. Ya, mendingan Ibu langsung ngomong upai. Oh, 500. Karena nanti takutnya salah pahamnya gini loh. Kecuali dia tambahin link. Itu ya. 37,500. 37,500. Itu ringkas betul Bu Sinta, tapi kalau bisa ini biar nggak salah paham ya. Jadi ada upai. Sampai sini cukup jelas? Iya, betul ya. Saya paham kalau ringkas tuh sama ciceu gitu ya. Kita lagi tawar-tawar ya. 37.500. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini sebenarnya ada contoh 22.022 ya. Jadi 22,022. Nah, ini yang ada link di tengah, kita bantu orang supaya lebih gampang. Sama kan 2,000.
tutup 4, tinggal 2, berarti 2,000. Terus buka 2002, 2000 berarti 2,000, ya kan? 0,22. Wah, sudah gampang ya, caranya sama. Oke, kalau ini oke, kita lanjut 200.000 ya. Iya benar Bu Sanli, kalau misalnya Ibu punya lingkungan semua paham nggak apa-apa, nggak pakai pi. Cuman karena saya ngajarin dari basic, saya ngajarin sesuai pakemnya ya. Jadi supaya nggak salah paham dan yang benar-benar belajar basic dia paham, oh ini harusnya pi gitu ya. Tapi kalau yang udah advance biasanya nggak masalah karena sama-sama paham ya. Kayak gitu ya. Jadi itu yang tadi saya jelasin ke Bu Sinta. Oke, baik. Saya lanjut dulu. 200.000 itu dibaca 20,000. Oke, 20,000 dari mana? Ini nggak usah dihafal sebenarnya. 200.000 itu nggak usah dihafal. Tapi kalau teman-teman mau hafal boleh. Kalau nggak dihafal gimana loh? Pakai cara saya aja. Sorry ya, ini saya hapus dulu. Cara saya gimana teman-teman? Yuk praktekin. Maksud saya tuh caranya bisa dipakai terus. Teman-teman nggak usah hafalin angka gitu. Yang penting hafal angka 1 sampai ini, terus 40 itu adalah 1 gitu ya. Jadi 200.000 sama ditutup 4, sisa berapa? 20. Ya, 20 bahasa Mandarinnya berarti 20 gitu ya. Terus yang ditutup itu jangan lupa dibaca. Yang ditutup adalah 1. Sampai di sini oke nggak? Ya, 20,000. Kalau 200,000 boleh nggak? Orang China ada yang nggak ngerti 200,000, boleh dites. Kecuali orang China yang sudah di sini. Ya, nanti teman-teman coba cari orang China yang pure, dia belum pernah bergaul sama orang Indonesia. Coba tes, 200,000 dia akan bingung sekali. Ya, jadi boleh tes, boleh tes. Tapi kalau orang China yang sudah gaul sama orang Indonesia, dia tahu ya, 200,000 itu 200.000. Nah, ini yang benarnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya saya boleh apa enggak 200,000, saya nggak berani bilang nggak boleh karena nanti teman-teman sama, loh saya ngomong 200,000 dia tahu kok gitu ya. 200,000 dia tahu kok gitu ya. Jadi sorry ya teman-teman, mungkin saya nggak jawab boleh apa enggak sesuai lingkungannya Bapak Ibu. Cuman kalau saya ngajarinnya yang jalur benarnya sesuai grammar. Dan jalur benarnya sesuai grammar secara internasional itu adalah 20,000. Ya, jadi kalau nanti ke China mau tarik duit, kalau bilangnya 200,000 atau 200,000 itu dia nggak paham. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang 20,000, dia paham. Kayak gitu ya. Jadi kalau saya bilang nggak boleh, nanti sama teman-teman bilang, enggak, saya sama orang China di sini tahu kok 200,000 gitu. Tahu-tahu kalau dia gaul sama orang Indonesia ya. Itu maksudnya ya. Jadi saya mungkin nggak jawab boleh apa enggak, karena tergantung teman-teman pakainya di mana. Tapi karena ini konteksnya belajar, saya kasih yang sesuai ilmunya gitu ya. Jadi 200.000 adalah 20,000. Seperti itu. Cukup jelas dan cara-caranya. Jadi kalau teman-teman pun nggak mau hafal, pakai patokan aja ditutup 4. Jadi caranya ditutup 4, sisa berapa, itu ditulis dulu. Jangan lupa yang ditutup itu tetap kembalikan ke dia. Tutup itu 4 angka adalah 1. Sampai di sini apakah cukup jelas? Gitu ya. Jelas ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lingkungan gaulnya paham 200,000, silakan, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut 20,000 ya. Nah, terus kalau misalnya di dalam bahan kita ada 200.000, 2.000 gitu ya, 200.000. Cara bacanya saya boleh minta tolong volunteer yang belum dapat giliran ya. Oke, sudah semua. Ibu Menar, saya minta tolong ya Bu, bantu saya baca. Nin hao Ibu. Nin hao lao sư, Ya, Wanshan hao Ibu. Ibu boleh bantu saya baca yang ini. Ya, saya bantu garis ya, takutnya Ibu ini. Nih. 200.000. Yang mana lao sư? Ini, yang bagian E. Terus yang saya garisin, iya Ibu boleh bantu baca. 200.000 ya. 200, 2.000 ya.
Ya, Oh iya. nggak apa-apa, Bu. 22.02. Oke, atau 22.02. 02,000. Ada, Bu? Yang Ya, di sini. Ah, 02.000. ya, 02,000. Sisi Ibu Menar. Sisi nih. Langsung. Ya, saya mute kembali ya untuk saya jelasin sedikit. Link karena ada 0 di sini, Bu. Jadi orang lebih mudah paham bahwa oh 20 wan. Dia begitu dengar 20 wan dia tahu 200.000. 20 wan 02,000 oh 02,000 oh 2.000 gitu maksudnya ya. Jadi karena di tengahnya ada link, ada 0, kita bantu baca link. Nah, si 2,000 boleh 2,000, jadi 20 wan 02,000. Tapi yang pasti teman-teman perlu perhatikan bahwa 200.000 itu adalah 20 wan. Jadi bukan 20 wan, 不是ya, 20, 20 wan. 200.000. Iya, dia agak sedikit berbeda sama bahasa Indonesia, saya tahu ya. Jadi rada nggak enak gitu, saya paham banget ya. Cuman yaitu, ini bacanya yang secara internasional ya. Oke, dan 222.000 kata Bu Shirley. Yuk kita bantu Bu Shirley yuk. 220.000 bahasa Mandarinnya berarti apa? Rp220.000. 222.000. Ada yang mau bantu saya? Saya unmute ya. Biar saya lihat patokan saya itu kepake nggak? Suciwati, Ibu Suci, saya unmute. Min hao, Ibu. Min hao, Lao Sư. Oke, Ibu silakan 222. Misalnya contoh nggak usah lihat atas gitu ya. Caranya gimana, Bu? Kita tutup dulu 4 ya nggak? 1, Iya. 2, 3, 4 ya. Berarti sisa berapa? 22. Oke, 22. Terus karena kita tutup, kita perlu kembalikan ya. 4 tuh kan dikembalikan. 4 tuh dibuka. 4 itu adalah apa dalam bahasa Mandarin? 1. 1, 对. 22 wan. Oke, kita udah balikin 1. Sisa berapa? Kalau 22 kita tutup sisa 2.000, bener gak, Bu? Iya. Ya, 2.000 bahasa Mandarinnya? 2,000. Ya, 2,000. ya, betul. Boleh ya, 2,000, 2,000. Jadi 222.000 bacanya gimana, Bu? Boleh sekali lagi? 22万2千。 Ya, 22万2千. 谢谢 Ibu Suci. Ibu pakai patokan 谢 gitu? 谢老师。 Benar ya? Ya, 不客气. Iya. Oh iya ya, jadi maksud saya nggak dihafal tapi pakai patokan gitu ya. Begitu tutup 22, oh saya tahu nih 22 bahasa Mandarinnya apa gitu ya. Oke, 谢谢您 Ibu. 再见. 谢谢老师，再见。 Zaijian ya. Jadi saya yakin dengan begitu ditutup, terus kita yang penting tahu oh 4 itu 4 angka gitu ya. 4 angka dalam bahasa Mandarin itu 1 gitu ya, 40. Kayak gitu, buka tutup. Jadi 22万2千 ya, 22万2千. Ya, soalnya saya nggak mau teman-teman hafal. Hafal sekarang hafal. Begitu nanti keluar kelas lupa soalnya. Saya tahu. Ya, jadi saya tahu ya, cara belajar yang ini harus ada patokan. Kalau enggak, sayang kalau teman-teman cuma hafalin doang. Nanti keluar kelas langsung lupa ya. Coba saya lihat. 22万2千 ya. Teman-teman boleh cek sendiri, mungkin ada yang kurang ketikan ya, karena ini 22. 22 ya. Ibu tadi siapa yang tanya ya 200? Ibu yang pertanyaan tadi. Oh, Ibu Shirley ya. Ibu Shirley kejawab ya. 222.000 bahasa Mandarinnya adalah 22万2千. Ya, oke. Baik. Ibu Nana tanya, kenapa link? Kenapa pakai link? Nuka, bukannya udah masuk ke 20. Kenapa pakai link? Oh, ini untuk mempermudah aja Bu Nana. Maksudnya yang ini ya, pertanyaan Ibu ya. Oh, 202 yang di teks kita ya. Kenapa sih Lausir kan udah pakai 20?
Iya kan? Iya, saya tahu maksud Ibu ya. Maksud Ibu gini kan, oh 20 ini kan udah masuk, kenapa pakai link lagi gitu ya. Iya, kalau misalnya Ibu nggak mau pakai link juga boleh. Tadi penjelasan saya pakai link supaya orang lebih gampang aja. Dia menangkap. Ya, kan kadang-kadang kalau kita tulisin kan gampang. Gampang aja harus tulis aja 200.000. Gampang. Tapi kalau misal bagi orang yang dengar angka itu nggak mudah. Jadi sebenarnya lebih membantu orang yang dengar angka. Kalau Ibu Nana tidak mau pakai link, misalnya 20 万, 2,000, saya tidak mau pakai link, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tidak pakai link, nggak apa-apa Bu, nggak masalah ya. Yang tadi saya bilang nggak bolehnya itu maksudnya yang tadi ya, misalnya 200,000 yang tadi itu kan karena bahasa gaul di sini gitu. Tapi kalau link Ibu nggak mau pakai, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Semoga cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai link, nggak apa-apa Bu Nana ya. 老师, saya kebiasaan bilang 222. Iya, Ibu Sinta. Saya tahu Bu kebiasaan. Cuman ya itu ya Bu. Sekali lagi saya cuma mengajari berdasarkan ilmu yang benarnya Bu. Ya, jadi ilmu yang benarnya itu yang saya tuliskan dalam materi. Kalau kebiasaan nggak apa-apa karena memang lingkungan kan ya. Cuman kalau keluar dari sini, misal ke China yang tadi saya bilang narik duit itu akan bermasalah karena dia nggak paham, kecuali ya udahlah ditulisin aja ya gampangnya. Cuma karena saya forumnya ngajar, ini kan direkam juga, jadi saya benar-benar harus mempertanggungjawabkan ilmu yang benarnya itu kayak gimana, karena ini efeknya akan panjang gitu ya. Jadi Bu, izinkan saya kasih materi sesuai yang benarnya gitu ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Ternyata yang 2 juta kita belum sempat bahas ya. Jadi nanti diteruskan di pertemuan berikutnya ya. Yang penting patokannya yang tadi ya, rumusnya, caranya ditutup dan dibuka. sampai sini dulu ya teman-teman. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，我们下星期见，再见，拜拜。老师，谢谢班老师长。谢谢老师。